Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat balad akhirat, sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Kang Obay 7 di channel Majelis Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang arkanul ilmi, ya, bahwa wajibnya kita menuntut ilmu itu 3 perkara, yaitu bagaimana caranya supaya kita mengenal Allah, yaitu ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih supaya kita benar beribadah kepada Allah, dan yang ketiga supaya kita berusaha membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, dari sifat ujub, ria, sombong, kedengkian, kebencian, dan seluruh penyakit hati lainnya, hingga kita memiliki Allah anugerahi akhlakul karimah. Kemudian kesananya kita menjadi manusia yang senantiasa menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Oke, dalam kesempatan kali ini kita bahas yang pertama tentang rukun Islam. Sebagaimana sahabat ketahui, rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, zakat, saum di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengupas sedikit secara ringkas, secara mudah-mudahan dimengerti dan dipahami tentang syahadat. Syarat sah seseorang masuk ke dalam Islam bagi orang di luar Islam, ya, non-muslim, ingin masuk ke dalam Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat atau disebut syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, mungkin ini semua udah paham, ya. Nah, cuman kita coba kupas sedikit makna syahadat. Bagaimana caranya mengaplikasikan syahadat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya ucapan, ya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah. Ulama menafsirkan ilah itu supaya lebih cepat dipahami adalah Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan, ya, kecuali Allah. Artinya apa? Banyak orang beranggapan, ya, mereka menganggap inilah Tuhan, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Ya, padahal yang ada adalah Allah. Ya. Ilah adalah zat yang hak disembah. Jadi makna la ilaha illallah, tiada zat yang hak disembah kecuali Allah. Jadi kita di dalam kehidupan tidak boleh menyembah siapapun, apapun, illallah, kecuali Allah. Bahkan para ahli thariqah, dalam ilmu thariqah itu zikir la ilaha illallah itu dinamakan zikir nafi isbat, mengeluarkan dan mengisbatkan, menetapkan. La ilaha, kita keluarkan dalam hati kita sangkaan kita, ya, zon kita tentang ilah-ilah yang kita anggap ilah selama ini. La ilaha, tidak ada yang hak disembah illallah, kecuali Allah. Kita tetapkan Allah dalam qalbu kita, hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Tanamkan dalam qalbu kita. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa yang memberi rezeki adalah perusahaan kita, kantor kita, tempat kita bekerja. Hingga apa? Hingga kita ketakutan. Orang yang kerja di kantoran takut dipecat. Wah, kalau saya dipecat nanti saya makan di mana, anak istri saya makan di mana. Beranggapan bahwa yang datangnya rezeki dari kantor. Yang berdagang beranggapan bahwa rezeki itu datangnya dari berdagang. Yang bertani beranggapan bahwa rezeki kita datangnya dari pertanian. Nah, itulah yang harus kita singkirkan. Bahwa rizki telah Allah tetapkan di ajali jauh sebelum kita diciptakan. Allah telah tetapkan segala sesuatunya untuk kita. Makanya orang yang telah bertauhid mantap,
orang yang telah ma'rifatullah, hatinya akan tenang. Karena dia berkeyakinan bahwa Allah sang pemberi rizki, Allah Al-Wahhab, Allah Ar-Razzaq. La ilaha illallah, tiada tempat bergantung kecuali Allah. Allahus Samad, seluruh makhluk ini bergantung pada Allah. Dia tempat bersandar, tidak tempat menyerahkan segala permasalahan kita, illallah, hanya kepada Allah. Tidak ada yang mengurus hidup kita, illallah, kecuali Allah. Nah, selama ini yang membuat kita stres, pusing, depresi, karena kita ikut mengatur. Kalau betul kalimatnya la ilaha illallah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, kita meyakini bahwa hidup kita, diri kita, alam semesta ini, semua makhluk diatur oleh Allah, maka timbul dalam hati kita keyakinan bahwa kita berusaha mengistirahatkan diri kita dari ikut mengatur. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, fisik kita ikhtiar, kalbu kita tawakal kepada Allah. Nah, kalau kita ikut campur mengatur, nah kita akan stres sendiri, kita akan pusing sendiri. Besok kita mau makan apa? Ya, nanti anak istri kita makan apa? Anak kita apakah mampu kita biayai sekolah dan lain sebagainya. Terus dunia kita lupa kepada Allah. Nah, itu mana la ilaha illallah secara singkat. Ya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sang penyampai risalah dari Allah. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita berusaha menjalankan sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tekad, ucap, dan langkah kita ini mengikuti jejak Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya uswah kita, contoh kita, suri tauladan kita. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mengajak sahabat Balad Akhirat, sahabat hijrah, mari mulai saat ini kita jalankan sunnah yang bisa, yang kita anggap ringan, bukan menyepelekan, bukan menyepelekan. Contoh misalnya sunnah yang sudah dilupakan, ya, sunnah yang sudah dilupakan orang, bersiwak, ya. Padahal Rasul sangat menekankan tentang siwak. Bahkan dalam salah satu hadis, redaksinya kalau bukan matan, ya, bukan isi, inti, artinya inti dari hadisnya gini: andai kata tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, akan aku wajibkan untuk bersiwak pagi setiap wudhu. Nah, siwak ini dari kayu aloe, ya. Nah, itu siwak yang sudah sunnah yang sudah dilupakan. Pentingnya sunnah apa? Salah satu hikmah selain daripada insya Allah dengan kita menjalankan sunnah, sesuatu yang mubah itu dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sesuatu yang mubah, kalau kita ikuti sunnah akan bernilai menjadi ibadah. Contoh makan, ya, kita akan makan kan kita tidak makan tidak dosa, kita makan tidak dapat pahala. Tapi kalau makan kita mengikuti sunnah Rasul, maka akan bernilai ibadah dan insya Allah akan berpahala. Contohnya posisi duduknya Rasul seperti apa kalau makan. Perhatikan, ini salah satu posisi duduk Rasulullah ketika bermakan. Nah, seperti ini, ya. Jadi disunahkan makan itu duduk, dan Rasul melarang makan berdiri, minum berdiri. Itu adalah perbuatan syaitan. Kemudian cara mengambilnya itu dengan 3 jari kata Rasulullah. Kalau kita mampu, ya ini juga nggak apa-apa. Tapi ada hal yang kita lupakan sunnah. Apa? Sebelum makan, Rasul menganjurkan, ya, supaya kita menyediakan garam. Kita sediakan garam di piring kecil, dipisin, ya. Kita pakai jari kelingking, ya, kita angkatkan jalan Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, tempelkan di tengah-tengah lidah. Tunggu 5 menit, jangan dulu makan. Setelah itu apa? Ya, baca basmalah, baru kita makan. Kita baca doa sebelum makan, baru kita makan. Nah, makan jangan berlebihan, ya. Kata Rasulullah, aturlah lambung kita ini minimal, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jadi jangan sampai makan berlebihan. Berhenti sebelum kenyang, ya. Berhenti sebelum kenyang. Kemudian setelah itu apa? Jangan dulu minum, ya. Setelah itu, setelah beres makan, kita jilati jari-jari kita, ya. Ini sunnah Rasul. Kita jilati, baru cuci tangan. Tunggu dulu sejenak, jangan dulu minum 5 menit, 10 menit, baru kita minum. Dan minum pun jangan berlebihan. Nah, itu salah satu contoh sunnah. Kalau kita terapkan
ya, dalam proses makan tadi, maka hukum makan yang tadi yang mubah insya Allah akan bernilai ibadah. Dengan makan kita dapat pahala. Ya. Contoh yang lain, kita masuk kamar mandi. Ya. Ketika kita masuk kamar mandi, kita kaitkan dengan Rasulullah. Kita jadikan Rasul sebagai contoh bagaimana Rasul kalau masuk kamar mandi. Oh, dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa disunahkan ada masuk kamar mandi pertama memakai penutup kepala. Ya, kemudian membaca doa perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu setelah itu melangkahkan kaki kiri dulu. Kemudian tidak boleh berlama-lama di tempat kamar mandi. Tidak boleh berbincang-bincang, berbicara, apalagi bernyanyi-nyanyi, apalagi main HP zaman sekarang. Tidak boleh. Ya. Kalau sudah beres keluar. Begitu keluar, kaki kanan dulu. Lalu minimal ucapkan doa yang pendek. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Ya. Meminta ampun, ya Allah ampun. Ya. Maka dengan hanya masuk ke kamar mandi saja kita akan bernilai pahala. Dan bisa jadi hanya dengan masuk kamar mandi bisa jadi Allah ridho di sana. Sementara orang yang pergi haji, pergi umroh, maaf, mengeluarkan biaya sekian puluh juta, sekian ratus juta, belum tentu mendapatkan ridho Allah. Karena segala sesuatu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, tapi kayak kita hanya dengan menjalankan sunnah Rasul, betul-betul menjadikan Rasul suri teladan, betul-betul dalam rangka mahabbah, cinta dan mengharapkan cintanya Allah, sesuatu yang mubah pun bernilai ibadah. Dan siapa tahu yang sesuatu itu mendapatkan ridho Allah. Karena kita tidak boleh menganggap remeh amal. Amal yang kecil kalau Allah ridho akan sangat luar biasa. Tapi amal yang besar kalau tidak mendapat ridho, apa gunanya? Jadi tujuan hidup kita bagi sahabat akhirat dimanapun berada, balad akhirat dimanapun berada, saya mengajak PR kita untuk sisa umur kita yang entah berapa lama lagi kita diizinkan hidup dalam dunia. Bagaimana caranya tekad, ucap, dan langkah kita senantiasa berada di ridho Allah, senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa berjumpa di sesi berikutnya untuk menjelaskan tentang rukun Islam berikutnya, yaitu tentang sholat. Demikian, salam sahabat. Saya doakan semoga istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam menuntut ilmu. Salam dari Kang Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.